semuanya. Di video ini aku bakal ngejelasin tentang sel dan organel seperti yang sudah dipelajari di kelas. Dan kita hubungkan juga dengan penerapannya di bidang kelautan. Biar kalian lihat kalau ilmu dasar sel itu penting banget buat memahami kehidupan di laut. Kira-kira sel itu apa ya? Sel adalah unit terkecil yang menyusun semua makhluk hidup apapun organisme lautnya, mulai dari plankton, rumput laut, ikan, sampai karang. Semuanya tersusun dari sel. Pada sel inilah semua proses kehidupan berlangsung seperti menghasilkan energi, membela diri, sampai merespon lingkungan. Sekarang kita masuk ke organelnya. Pertama, membran sel. Ini berfungsi sebagai pengatur lalu lintas zat, jadi hanya molekul tertentu yang bisa masuk dan keluar. Selanjutnya, nukleus atau inti sel ini pusat kontrolnya, tempat DNA disimpan, dan tempat pengaturan aktivitas sel dilakukan. Ribosom adalah tempat pembentukan protein. Protein inilah yang nanti dipakai untuk tumbuh, memperbaiki jaringan, atau menjalankan fungsi tertentu. Lalu ada retikulum endoplasma, RE, kasar tempat pembuatan protein, sedangkan RE halus pembuatan lipid. Aparatus Golgi bertugas memodifikasi dan mengemas protein agar siap digunakan atau dikeluarkan dari sel. Lisosom berfungsi mencerna zat asing dan merombak bagian sel yang rusak. Lalu ada sitoplasma, tempat semua reaksi metabolisme terjadi. Kemudian mitokondria, bagian yang menghasilkan energi. Semakin aktif sel, semakin banyak mitokondria yang dibutuhkan. Pada organisme fotosintetik seperti fitoplankton ada kloroplas, tempat terjadinya fotosintesis. Ribosom adalah tempat pembentukan protein. Protein inilah yang nanti dipakai untuk tumbuh, memperbaiki jaringan, atau menjalankan fungsi tertentu. Terakhir, vakuola yang menyimpan air atau zat terlarut. Pada banyak organisme air, vakuola ini penting untuk menjaga tekanan osmotik. Sekarang gimana materi sel dan organel ini dipakai dalam bidang kelautan? Pertama, dalam penelitian fitoplankton, kloroplas pada fitoplankton menentukan seberapa besar mereka melakukan fotosintesis dan menghasilkan oksigen. Peneliti menggunakan data ini untuk menilai produktivitas primer di laut. Kedua, untuk budidaya ikan dan udang, mitokondria berperan besar menghasilkan energi untuk pertumbuhan. Dengan memahami sel ikan, kita bisa menentukan pakan, suhu, dan oksigen ideal supaya metabolisme ikan tetap optimal. Ketiga, dalam konservasi terumbu karang, teknik kultur sel dan jaringan digunakan untuk menumbuhkan fragmen karang secara lebih cepat. Keempat, di bioteknologi kelautan, peneliti mempelajari DNA di dalam nukleus untuk identifikasi spesies, mendeteksi penyakit, sampai melacak perikanan ilegal. Dan terakhir, studi respon sel terhadap polusi laut, misalnya perubahan pada lisosom digunakan untuk melihat apakah organisme laut terpapar mikroplastik atau logam berat. Dari sini kita bisa lihat kalau memahami sel dan organel itu bukan cuma teori, tapi penting banget dipakai dalam riset, budidaya, dan konservasi kelautan. Semoga video ini membantu kalian melihat gambaran besarnya. Terima kasih sudah menonton.